Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semua kristal berharga dan batu giok berharga yang terkandung dalam perbendaharaan, termasuk harta paling berharga dari sekte cabang sekte Xiao, potongan kristal surga berurat ungu, semuanya diserap oleh Yun Ce ke dalam mutiara racun langit. Yun Ce sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke rak senjata sepanjang 30 meter. Dari senjata dan armor yang memenuhi syarat untuk digantung di sini, tidak satu pun dari mereka yang biasa, terutama pedang jiwa harimau yang tergantung di tengah. Itu memancarkan aura kebanggaan dan keagungan saat dikelilingi oleh beberapa ratus senjata dengan kualitas terbaik, yang akan membuat seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengunci pandangannya pada pandangan pertama. Pedang, belati, senjata api, tombak, cambuk, setiap jenis senjata yang seharusnya ada di sini dan di antara senjata-senjata ini, pedang merupakan mayoritas. Bagaimanapun juga, sekte Xiao dan Villa Pedang Surgawi adalah sama, mereka terutama mengandalkan pedang sebagai senjata. Yun Ce melemparkan semua senjata ini ke Sky Poison Pearl dan kemudian membuka peti logam kecil yang ditempatkan di bawah rak senjata. Bau mesiu yang menyesakkan segera menyerang lubang hidungnya, namun benda yang terkandung di dalamnya itulah yang sedikit mengejutkannya. Peti logam ini berisi 3 senjata yang sangat pendek dan berbentuk aneh dan ada juga 9 benda berbentuk manik besi seukuran kepalan tangan yang ditempatkan secara terpisah. Dia mengambil senjatanya dan mengukurnya dengan wajah bingung. Dilihat dari sentuhannya, senjata berbentuk aneh ini seharusnya dibuat dari baja murni. Bahannya tidak bisa dianggap berharga dan bahkan bisa dianggap tidak bisa dihadirkan di antara semua senjata di perbendaharaan, namun itu memberi Yun Ce perasaan yang sangat berbahaya. Dengan asumsi, itu kira-kira sebesar lengan pria dewasa dan terasa berat di tangannya. Membalikkannya ke sisi lain, Yun Ce melihat label yang sangat kecil. Tanda seru, tongkat. Dari apa yang diketahui Yun Ce, tongkat seharusnya mengacu pada mata gagang kapak, tapi di sini, tongkat itu malah muncul pada nama senjata yang berbentuk aneh ini. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce melihat senjata semacam ini, dan juga pertama kalinya dia mendengar nama ini. Benih keraguan muncul di benaknya. Jangan bilang ini bukan senjata sama sekali. Tapi kenapa mereka meletakkannya di bawah rak senjata? Jika itu adalah senjata, sepertinya tidak ada kemampuan menyerang sama sekali, tapi apa yang terjadi? Perasaan berbahaya apa yang saya rasakan? Pada titik balik dari Poison Fire Rod, ada sepotong logam yang menonjol, dan bahkan sepertinya bisa bergerak. Yun Ce mungkin menekannya. Suara keras terdengar, dan secerca api keluar dari lubang Fire Poison Rod. Kekuatan pantulan yang sangat besar membuat Yun Ce terjatuh. Batang racun api telah dibuang dan terlempar ke belakang dalam jarak yang cukup jauh. Yun Ce yang duduk di lantai membuka matanya lebar-lebar dan menatap lubang seukuran kepalan tangan yang tiba-tiba muncul di dinding di depannya. Lubang hitam yang masih mengeluarkan asap membuatnya tersedak air liur. 1-1 ini, mungkinkah itu semacam senjata tersembunyi? Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Dan dilihat dari baunya, apa yang ditembakkan tadi jelas juga memiliki racun yang sangat beracun yang akan membunuh saat menyentuh darah. Yun Ce berjalan untuk mengambil kembali Poison Fire Rod, dan juga mengambil bola logam di dalam peti logam. Kata-kata itu sangat berat di tangannya, dan 3 kata besar terukir dangkal di permukaan bola. Bom tremor langit. Di bawah kata-kata besar, ada juga sederet kata-kata kecil, gunakan kekuatan besar untuk menghancurkan casingnya, lalu membuangnya. Rasa bahaya yang dipancarkan oleh bola logam hitam pekat ini jauh melampaui Poison Fire Rod, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya suatu kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Yun Ce tidak berani mengujinya. Dia mengembalikannya kembali ke peti dan menghela nafas dalam hatinya,
sesuatu yang mengerikan ini seharusnya diciptakan oleh artefak Sekte Xiao. Jika seseorang tidak familiar dengan sifat khusus dari kedua benda ini, dan tiba-tiba tertangkap basah oleh lawan yang menggunakan ini, mereka pasti akan mati dengan kematian yang sangat tidak adil jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Namun, mereka kini telah memasuki Sky Poison Pearl milik Yunce, dan menjadi senjata penyelamat nyawanya yang berharga. Yunce tinggal di perbendaharaan selama 4 jam penuh. Dia menyapu semua yang ada di dalam perbendaharaan ke Sky Poison Pearl dan bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Setelah selesai menjarah, Yunce bertepuk tangan puas dan berjalan menuju pintu keluar. Namun, dia tiba-tiba berhenti ketika dia hanya berjarak 1 langkah dari pintu keluar, dan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Melubangi properti keluarga orang lain tanpa mengeluarkan suara, rasanya sungguh tidak bisa diterima, setidaknya aku harus meninggalkan mereka bersamaku, sesuatu. Saat dia berpikir sampai di sini, Yunce sekali lagi berbalik. Dia secara acak mengeluarkan senjata dan mengukir 3 baris teks besar. Baru setelah memeriksa hasil karyanya barulah dia akhirnya melangkah menuju 3 pintu batu, menutupnya, dan berjalan keluar dari perbendaharaan. Seperti yang dia duga, ketika dia kembali ke balai pengobatan, Xiao Tianan dan Xiao Baikao belum kembali. Yunce memasuki ruang pemurnian pil sebentar dan kemudian kembali membawa semangkuk sup obat. Setelah membangunkan Xiao Luocheng yang tertidur, dia tertawa kecil, datang dan minum sup obat ini. Karena cedera tubuhnya dan prospek masa depan, Xiao Luocheng 100% tunduk pada kakek ini. Tak menanyakan obat apa itu, ia langsung mengangkatnya dan meneguknya. Setelah selesai minum, dia dengan tidak sabar bertanya, "Kakek, apakah ayahku masih belum kembali?" Yunce menjawab dengan senyum berseri-seri, "Sudah hampir waktunya dan mereka akan segera kembali. Namun, begitu mereka kembali, Anda juga seharusnya sudah tertidur. Setelah bangun besok, pembuluh darah Anda yang dalam juga akan lumpuh total. Bahkan jika 10 Huang Fuhe tiba, jangan repot-repot memikirkan untuk diselamatkan." Hehehehe. Kata-kata Yunce membuat Xiao Luocheng tercengang beberapa saat. Gelombang kegelisahan tiba-tiba menyebar di hatinya saat dia memaksakan senyum. "Kakek, apa? Apa katamu? Kamu bercanda padaku kan?" "Ah, aku selalu bercanda, tapi hanya kali ini saja kakekmu tidak mempermainkanmu." Yunce mulai tertawa, dan tawanya sangat berbahaya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap wajahnya. Lapisan kulit yang sangat tipis dengan mudah terbuka kedoknya saat dia memperlihatkan wajah aslinya. Suaranya juga kembali ke nada aslinya, "Cucu yang baik, perhatikan baik-baik siapa kakekmu." Bagi Xiao Luocheng, melihat wajah yang tiba-tiba berubah di depan matanya seperti mengalami nasib sial karena tersambar petir. Sepasang matanya melebar secara berlebihan hingga hampir menonjol keluar. Dalam hitungan detik, dia mulai bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Tetapi bahkan jika dia sedang bermimpi, pada dasarnya mustahil baginya untuk mendapatkan mimpi yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Yunce menarik sudut mulutnya untuk menyeringai dan kemudian dengan sinis tersenyum, "Xiao Luocheng, cucuku yang baik, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu tidak berbudaya, hingga benar-benar berani memanggil langsung aku, nama besar kakekmu?" "Mustahil, mustahil. Bagaimana mungkin kamu?" "Tidak mungkin." Tubuh Xiao Luocheng meringkuk ke belakang dan ekspresi wajahnya berubah menjadi ekstrim, teror, syok, malu, cemas, tidak percaya, sepasang bola mata terlebih lagi, terus mempertahankan keadaan luarnya yang menonjol, seolah-olah mereka menyaksikan pemandangan paling menakutkan di dunia ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya tersadar dari sesuatu, dan mulai berteriak panik dengan suara gemetar dan kasar, "Seseorang cepat, seseorang datang. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berteriak sekuat tenaga.
Bukannya kamu tidak tahu bahwa untuk mencegah identitasku bocor, yang akan mempengaruhi lukamu, ayahmu telah mencegah siapapun mendekat ke sini. Cek, betapa telitinya dia. Yunce mengangkat dagunya dengan tangannya dan tersenyum sambil menatap Xiao Luocheng, yang wajahnya pucat pasi dengan ekspresi ketakutan. Tetapi kamu tidak perlu terlalu takut, aku tidak akan benar-benar membunuhmu, lagi pula, kamu sudah memanggilku kakek dengan penuh kasih sayang selama beberapa hari dan bahkan bersumpah untuk berbakti kepadaku seumur hidupmu. Hehe, bahkan harimau yang kejam pun tidak akan memakan keturunannya, bagaimana mungkin aku, kakekmu, membunuh cucuku yang baik? Kakek akan membiarkanmu berbaring dengan nyaman di tempat tidur sepanjang hidupmu, dan membiarkanmu mengenang kebaikan kakekmu seumur hidup. Plot yang berputar di depan matanya, bersama dengan kata-kata Yunce, hampir sepenuhnya meruntuhkan pertahanan psikologis Xiao Luocheng. Saat ini, bibirnya pucat sampai tidak ada sedikit pun warna darah. Jika dia tidak melihat dan mendengarnya secara pribadi, bahkan jika seseorang membunuhnya, dia tetap tidak akan pernah berpikir bahwa dokter jenius yang tak tertandingi ini sebenarnya adalah Yunce. Mereka adalah dua orang dari alam yang sangat berbeda, dan seharusnya tidak memiliki kesamaan sedikit pun. Dampak psikologis semacam ini hampir meruntuhkan seluruh pandangannya tentang dunia. Selama hari-hari ini, semua orang memperlakukannya sebagai dewa dan melayaninya seperti master sekte sebelumnya, dia juga berlutut dan bersujud padanya, dan bahkan memanggilnya kakek selama beberapa hari. Penghinaan semacam ini sudah cukup untuk meninggalkan bekas seumur hidup di jiwanya. Yunce, kami tidak memiliki kebencian di masa lalu, tidak ada permusuhan baru-baru ini. Bahkan kamulah yang pertama kali melukaiku dengan serius. Apa sebenarnya yang masih ingin Anda lakukan? Xiao Luocheng bertanya dengan nada suara yang sangat gemetar dan ketakutan. Hehe. Yunce dengan dingin tersenyum dan menjawab ketika raut wajahnya kembali acuh tak acuh, ketika kami pertama kali bertemu, kami memang tidak memiliki kebencian di masa lalu dan tidak ada permusuhan baru-baru ini. Namun, meski kami tidak punya dendam, kamu tiba-tiba ingin menghancurkanku, kamu tidak perlu berdalih, jumlah orang yang ingin membunuhku, bahkan lebih banyak daripada jumlah orang yang pernah kamu lihat sepanjang hidupmu. Saya mengerti dengan jelas apa yang ingin Anda lakukan terhadap saya saat itu. Adapun alasan Anda untuk menghancurkan saya, Anda sendiri, yang paling memahaminya. Jika itu orang lain, mereka seharusnya sudah dirusak oleh Anda. Tapi sayang sekali, kamu bertemu denganku. Saya, sebagai manusia, tidak mempunyai banyak kebajikan besar, selain penampilannya yang luar biasa tampan dan wataknya yang fenomenal, satu-satunya yang tersisa adalah membalas kebaikan 10 kali lipat, dan membalas dendam 100 kali lipat. Jika kamu ingin menghancurkanku, maka aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Meskipun kita sudah membuat perjanjian sebelumnya, ayahmu masih secara pribadi datang ke istana mendalam bulan baru untuk mencoba mengambil nyawaku. Karena itu, aku hanya akan membuat seluruh sektemu menderita kekacauan sehingga ayam dan anjing pun tidak akan diganggu. Yunce menyipitkan matanya, seluruh wajahnya dipenuhi sikap acuh tak acuh dan seringai dingin. Ketika kamu bangun besok, beritahu ayahmu bahwa kali ini hanya pelajaran kecil. Saya adalah bintang yang terlahir secara alami, jika kamu terus memprovokasiku lagi, lain kali tidak akan selembut ini. Mungkin, seluruh sektemu ini, akan selamanya lenyap dari benua langit yang mendalam ini. Mata Xiao Luocheng terbuka lebar saat dia dengan tegas mengarahkan pandangannya ke Yunce. Di depan matanya, Yunce saat ini tidak diragukan lagi telah menjadi mimpi terburuknya. Dia hanya punya cukup waktu untuk mengucapkan satu kata pun sebelum penglihatannya menjadi hitam saat tubuhnya terjatuh ke belakang. Yunce dengan dingin tertawa dan berdiri. Dia dengan sedih bergumam, dalam situasi ini, saya hanya bisa menggunakan cara yang licik,
curang, dan tidak tahu malu. Saya tidak tahu kapan saya akan mencapai keadaan yang membuat saya benar-benar tidak terkendali dan dengan berani menghancurkan klan kapanpun saya mau. Hanya karena kekejaman pihak lain yang tidak berperasaan, dia melumpuhkannya, dan kemudian diam-diam mencuri akumulasi seluruh sekte yang bernilai ribuan tahun. Memang agak berlebihan dan kejam. Namun, Yun Ce ingin kekuatannya meningkat secepat mungkin, yang berarti ada kebutuhan mendesak akan sejumlah besar bahan obat tingkat tinggi, dan sekte cabang Xiao sekte ini kebetulan melemparkan diri mereka ke ujung tombaknya. Karena itu, mereka sangat beruntung dan tidak beruntung karena membawa masalah bagi diri mereka sendiri. Yun Ce mengusap wajahnya, menepuknya dengan lembut, dan sekali lagi melanjutkan penampilannya seperti Huang Fuhe. Dia tidak segera menepuk pantatnya untuk pergi karena Xiao sekte ini terlalu besar, dan juga berada di puncak gunung. Jika sendirian, dia pasti tersesat. Xiao Tianan dan Xiao Baikao akhirnya bergegas kembali setelah 1 jam berlalu. Kedua wajah mereka memerah karena kegembiraan, jelas, mereka telah memperoleh inti naga mendalam Kaisar. Kamu telah kembali, dan kalau dilihat dari ekspresimu, sepertinya kamu sudah menguasai inti naga. Kata Yun Ce sambil berdiri di depan mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tapi Xiao Tianan dan Xiao Baikao tidak bisa tetap tenang apapun yang terjadi. Xiao Tianan berkata dengan penuh semangat, apa yang senior rasakan sebelumnya adalah seperti yang diharapkan, tidak salah sedikit pun. Persekutuan pedagang bulan hitam benar-benar memiliki inti naga, dan kualitasnya bahkan telah mencapai kaisar mendalam. Ketika saya memberi tahu mereka bahwa saya ingin membeli inti naga, mereka sepenuhnya menyangkal keberadaan inti naga. Namun ketika saya mengeluarkan kartu ungu emas, sikap mereka berubah total, tidak hanya mereka mengambil sendiri inti naganya, mereka bahkan memberi kami harga yang sangat rendah. Namun, kami diharuskan untuk tidak mengungkapkan sedikit pun informasi tentang inti naga ini. Saat ini, kekaguman Xiao Tianan dan Xiao Baikao terhadap tangan dewa eksentrik ini bagaikan sungai yang bergelombang, mereka berdua bahkan tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dapat melihat inti kaisar mendalam dengan mata kepala mereka sendiri sepanjang hidup mereka, dan terlebih lagi, untuk memilikinya. Dalam perjalanan pulang, keduanya dengan penuh semangat dan hati-hati, bergegas kembali secepat mungkin. Mereka yang mampu menutupi langit dengan satu tangan di New Moon City, bahkan justru merasakan perasaan cemas yang tak tertahankan. Berapa banyak uang yang mereka terima? Tanya Yun Ce. 600.000 koin ungu yang dalam. Xiao Tianan buru-buru menjawab. Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa jika dia tidak memiliki kartu ungu emas itu, di dalam kekaisaran angin biru, apalagi 600.000 koin dalam ungu, dia tidak akan dapat membelinya dimanapun bahkan jika dia memiliki 6 juta koin ungu yang dalam. Meskipun hal ini hampir menghabiskan seluruh dana yang tersedia yang dimiliki oleh sekte cabang, dia masih merasa bahwa itu adalah tawaran yang luar biasa. Alis Yun Ce bergetar tak terkendali 2 kali, persekutuan pedagang bulan hitam ini, sangat jahat. Setelah membelinya seharga 50.000 dari tangan saya, mereka kemudian menjualnya kembali seharga 600.000, dan melihat cara keduanya, harga ini sangat murah sehingga bisa dibilang gratis. Beri aku inti naganya agar aku bisa melihatnya. Setelah dia selesai berbicara, Yun Ce menerima inti yang diberikan Xiao Tianan kepadanya, berpura-pura memeriksanya sebentar, dan berbicara sambil mengangguk, ini pastinya adalah inti mendalam Kaisar Naga, dan juga inti naga dari api dewasa. Naga yang diperoleh dalam waktu 2 bulan pada saat itu. Sangat bagus, dengan inti mendalam Kaisar Naga di sini, membiarkan kekuatan mendalam Xiao Luo Cheng langsung mencapai alam mendalam bumi setelah pemulihan pembuluh darahnya yang dalam akan sangat mudah. Xiao Tianan sangat gembira.
Untuk menciptakan jenius berusia 16 tahun di alam mendalam bumi dengan hanya 600.000 koin ungu, yang belum pernah ada dalam sejarah, di dunia ini, tidak ada tawaran yang lebih murah dari ini. Yunce mengembalikan inti naga ini ke Xiao Tianan, dan mendesak, simpanlah dengan hati-hati, jangan biarkan siapapun mengetahui keberadaannya. Jika tidak, manusia tanpa dosa, menjadi orang berdosa yang menyimpan harta. Semua sekte kekaisaran angin biru dengan kemampuan tertentu mungkin akan datang. Sekte utama Anda, terlebih lagi, akan mengambilnya begitu saja. Ya, kami pasti tidak akan membocorkan hal ini kepada siapapun. Xiao Tianan secara alami tahu betapa sulitnya jika hal itu terjadi. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia menyelidiki, tapi, aura kaisar inti naga yang mendalam ini terlalu luar biasa. Jika seorang ahli menemukannya, akan sulit untuk menghindari perhatian bahkan dari jauh. Penundaan yang tidak semestinya dapat menimbulkan masalah, jadi saya bertanya-tanya apakah senior dapat memulai, untuk Luo Cheng. Yunce menatap tajam dan kemudian mengangguk setelah beberapa saat, penundaan yang tidak semestinya dapat membawa masalah. Kamu benar. Baiklah, maka masalah pemulihan pembuluh darah yang dalam harus dilakukan lebih cepat dari jadwal dan dimulai besok. Tapi inti naga mendalam kaisar saja masih belum cukup ketika ingin segera membuat terobosan. Ini juga memerlukan beberapa bahan khusus lainnya, dan bahan khusus ini tidak ditemukan di perbendaharaan sekte Anda. Namun, Persekutuan Pedagang Bulan Hitam seharusnya memiliki stok. Bagaimana dengan ini, Master Sekte Xiao? Kirim seseorang untuk membawaku ke Black Moon Merchant Guild. Metode yang dapat menentang langit ini sangat ketat dalam jenis bahan yang dibutuhkan, jadi saya sendiri yang harus melakukan perjalanan itu. Hati Xiao Tianan tergerak oleh kegembiraan saat dia segera menjawab, baiklah, saya pribadi akan menemani senior dalam perjalanan ini. Dengan saya di sini, sama sekali tidak akan ada siapapun di New Moon City yang mampu melukai sehelai rambut pun di kepala senior. Tidak pantas bagimu untuk pergi. Yunce menggelengkan kepalanya dan dengan ringan berkata, sebagai Master Sekte Anda, jika Anda secara pribadi membawa saya bersama Anda, maka sulit untuk membiarkan orang lain bertanya-tanya tentang identitas saya. Sebelum datang ke sini, saya melakukan perjalanan ke segala arah, jadi tidak masalah jika orang lain mengetahui identitas saya. Namun, jika saya ingin tinggal di sini untuk menyembuhkan cucu saya, luka Luo Cheng, saya pasti tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui keberadaan saya di sini. Master Sekte Xiao, tunjuk orang yang dapat dipercaya yang juga tidak akan menimbulkan kecurigaan, untuk menemani saya. Masih senior yang telah memikirkan hal ini secara menyeluruh. Xiao Tianan percaya bahwa kata-kata mendalam Yunce benar. Setelah memikirkannya sebentar, dia melanjutkan, kalau begitu aku akan menyuruh Zaihe untuk menemani senior. Meskipun Zaihe berada pada usia itu, dia telah memasuki alam roh yang mendalam. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia pasti bisa sepenuhnya melindungi senior. Tak lama kemudian, Xiao Zaihe dipanggil, dan dia membawa Yunce turun gunung. Istana mendalam bulan baru. Yunce sudah menghilang selama 3 hari. Meskipun Yunce telah meninggalkan catatan singkat pada saat keberangkatannya sehingga Xia Yuanba tidak perlu mengkhawatirkannya, bagaimana mungkin Xia Yuanba tidak khawatir? Dalam 3 hari terakhir ini, dia mencari kemana-mana di kota bulan baru ini, namun tidak menemukan sedikit pun jejaknya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang pernah melihatnya. Faktanya, kecemasan Lan Sueruo berada pada tingkat yang sama dengan kecemasan Xia Yuanba, dia telah mencari tinggi dan rendah di seluruh kota bulan baru bersamanya. Hingga hari ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya harus melakukan perjalanan ke Sekte Xiao. Setelah bertanya-tanya selama berhari-hari, tidak ada satu orang pun di kota bulan baru yang melihatnya, ini terlalu aneh.
Saya curiga dia pasti ditangkap secara diam-diam oleh Sekte Xiao. Pada dasarnya ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa terjadi. Lan Sueruo mengaku saat wajahnya bergetar. Qin Wuyu menghela nafas, ya, saya juga percaya bahwa ini adalah masalahnya. Tapi, pertama-tama, kami tidak punya bukti. Kedua, ini sudah 3-4 hari, karena dia telah melumpuhkan Xiao Luocheng. Xiantianan akan sangat membencinya. Jika dia jatuh ke tangannya, saat ini, dia seharusnya sudah. Lan Sueruo menggigit bibirnya dan menjawab dengan tekad yang tegas, jika mati, aku harus melihat mayatnya. Jika masih hidup, saya harus melihat orangnya. Jika dia masih hidup, saya harus memikirkan cara apapun untuk membawanya kembali. Qin Wuyu menatap kosong untuk beberapa saat, dan kemudian bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda begitu peduli pada Yun Ce ini? Belum lagi kau dan dia hanya melakukan kontak selama 1 hari, bahkan jika bakatnya di atas rata-rata, Fen Juechen dari Istana Mendalam Blue Wind dan usianya serupa, namun ia telah melampauinya hampir di 2 bidang besar. Selain Fen Juechen, orang yang melampaui Yun Ce di Blue Wind Mendalam Palace terlalu banyak untuk dihitung. Kenapa kamu begitu dekat dengannya? Lan Sueruo sedikit menutup matanya dan dengan tenang menjawab, awalnya saya mempertimbangkan Fen Juechen, tapi, meskipun dia telah membelot dari klan surga yang terbakar, pada akhirnya, dia tetaplah orang yang lahir dari klan surga yang terbakar, dan bahkan merupakan putra kandung tuan klan. Bahkan jika dia menjadi anggota keluarga kekaisaran saya, dia masih akan dikritik oleh orang lain. Lebih jauh lagi, bahkan Anda sendiri, memahami dengan jelas temperamennya, dia tidak komunikatif dan tidak memiliki emosi, dengan kesombongan seperti serigala. Karena keangkuhan itulah, yang menyebabkan dia membelot dari Burning Heaven Clan. Bagaimana dia bisa, dan dengan rela, bersumpah setia dan mengabdi kepada keluarga kekaisaran. Di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa menanganinya. Adapun Yun Ce, kepala istana Qin, pernahkah Anda mendengar tentang seseorang yang telah melumpuhkan lawan yang levelnya hampir jauh dari mereka? Saya telah mengembangkan seni rahasia hati raja sejak kecil dan unggul dalam melihat menembus hati, bahkan Fen Juechen tidak bisa lepas dari pandanganku. Namun saat menghadapi Yun Ce, aku sebenarnya tidak mampu melihatnya sedikit pun. Saya percaya bahwa ketika kepala istana Qin berhadapan dengannya, Anda juga pasti akan merasakan hal yang sama. Saya jarang bertemu orang seperti itu sepanjang hidup saya. Bagian yang paling menakutkan adalah usianya baru 16 tahun. Apa yang Yang Mulia katakan adalah benar. Kelihayannya mendalam dan tak terukur, dari tatapannya, aku hanya bisa melihat apa yang dia ingin aku lihat. Apapun yang dia tidak ingin saya lihat, saya tidak dapat melihatnya sedikit pun. Hanya saja, orang seperti ini pasti jauh lebih sulit untuk dikelola daripada Fen Juechen, jawab Qin Wuyuo. Tidak, ini berbeda. Lan Sueruo menggelengkan kepalanya, yang saya butuhkan bukanlah orang yang bisa diatur, saya hanya berharap dia akan membantu saya dengan mewakili keluarga kekaisaran ketika saatnya tiba, dan tidak lebih. Pada hari perjamuan ketika Xia Yuanba terluka, kemarahan yang dia ungkapkan dalam adegan itu, dan tindakannya yang melukai orang yang menyebabkan luka-luka Xia Yuanba di depan mata semua orang yang hadir tanpa ragu-ragu, itu adalah bukti betapa pentingnya dia menganggap persahabatan. Selama kita ikhlas terhadapnya, pada gilirannya dia juga akan ikhlas. Selain itu, dia saat ini tidak terikat seperti Dakwit, dan tidak punya tempat tujuan. Ketika dia mengikutiku ke Blue Wind Mendalam Palace, semuanya akan baik-baik saja lagi. Dan saat ini, adalah kesempatan terbaik. Jika dia benar-benar berada di tangan Sekte Xiao dan masih hidup, menyelamatkannya akan memastikan bahwa dia mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Pada saat itu, mustahil dia akan menolak.
Meskipun dia telah berulang kali mendengar berbagai pembenaran Lan Sueruo, dari awal hingga akhir, Qin Wuyu benar-benar tidak mampu memahami dengan tepat dari mana asal kepedulian dan kepercayaan dirinya terhadap Yun Ce. Bagaimanapun, meskipun kinerja Yun Ce sangat menakjubkan, titik awalnya terlalu rendah. Seorang anak berusia 16 tahun di tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir dapat dianggap berada di atas rata-rata di kota bulan baru, tetapi di arena itu, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Terlebih lagi, jarak dari saat itu hingga sekarang, sudah sangat dekat. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai ketinggian yang diinginkan dalam waktu sesingkat itu? Mungkin, seni rahasia hati raja miliknya telah merasakan sesuatu. Karena ini adalah keputusan yang mulia, tentu saja saya tidak akan menentangnya. Jika Yang Mulia bersikeras melakukan ini, maka saya juga akan pergi bersama Yang Mulia ke sekte cabang Xiao. Qin Wuyu berkata dengan agak enggan, karena dia tahu jika Yun Ce jatuh ke tangan mereka, semuanya pasti akan mengarah pada bencana. Tidak dibutuhkan. Sebaiknya masalah ini tidak melibatkan istana mendalam bulan baru. Tidak apa-apa jika aku pergi sendiri. Bila perlu, saya akan mengungkapkan identitas saya secara terbuka. Qin Wuyu ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Yun Ce dan Xiao Zaihe sudah berjalan setengah jam dan bisa dikatakan mereka sudah meninggalkan sekte tersebut. Xiao Tianan terus-menerus menggenggam kaisar inti naga mendalam berwarna merah di tangannya dan tidak berani melepaskannya sedetik pun. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kemudian menamparkan keningnya untuk berkata, "Bai Cai, cepat pergi ke perbendaharaan dan keluarkan kotak Snowy Mountain Cold Jade yang baru saja seluruhnya ada di sini." Xiao Bai Cai menurut dan pergi. Tidak lama kemudian dia berlari kembali dengan begitu panik hingga dia hampir tersandung. Kulitnya pucat pasi, karena dia baru saja melihat iblis di siang hari bolong. Tiba-tiba, dia terjatuh di depan Xiao Tianan dan berbicara dengan suara gemetar, "Master Sekte." "Benar, perbendaharaan, kosong, kosong, kosong. Apa yang kosong?" Jantung Xiao Tianan berdebar kencang dan dia tidak bereaksi sepenuhnya dalam waktu singkat. Xiao Baikao dengan keras menelan seteguk air liur saat dia menjawab dengan susah payah, "Semuanya hilang. Di dalam perbendaharaan, semuanya hilang." Apa? Xiao Tianan menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan bodohnya menatap sebentar, sebelum dengan liar menyerbu ke arah perbendaharaan.